Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Salwa Nafla di sini sebagai moderator dari kelompok 4 dan ada pun anggota-anggota kelompok saya yaitu ada Indri Trigus Piati, Dinda Hikmah Apriliana, dan juga Farah Rahma Afifah. Dan ada pun materi yang akan kita sampaikan pada video presentasi kali ini, yaitu maksud dan tujuan pelaksanaan tes psikologis. Mari kita langsung masuk saja ke materinya. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Farah. Kepada Farah, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang seleksi, screening, diagnostik, prediksi, dan juga penempatan. Yang pertama ada tes seleksi. Tes seleksi sering dikenal dengan istilah ujian saringan atau ujian masuk. Tes ini dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon siswa baru, di mana tes digunakan untuk memilih calon peserta didik yang tergolong paling baik dari sekian banyak calon yang mengikuti tes. Sebagai tindak lanjut dari hasil tes seleksi, maka para calon yang dipandang memenuhi batas persyaratan minimal yang telah ditentukan dinyatakan sebagai peserta tes yang lulus dan dapat diterima sebagai siswa baru. Dinyatakan tidak lulus dan karenanya tidak dapat diterima sebagai siswa baru. Lalu yang kedua ada screening, mengacu pada penyelidikan untuk menentukan mana yang memerlukan atau berhak atas perlakuan khusus. Screening dalam instrumen tes merujuk pada proses awal identifikasi individu atau populasi yang mungkin memiliki masalah atau risiko dalam suatu bidang yang diuji. Tujuan dari screening adalah untuk memfilter dan memfokuskan tes pada kelompok yang memerlukan evaluasi lebih lanjut dan penanganan yang tepat. Screening biasanya dilakukan dengan menggunakan instrumen tes yang telah dirancang untuk mengidentifikasi individu atau populasi yang memiliki kemungkinan besar mengalami masalah atau risiko. Instrumen tes screening seringkali singkat dan mudah dilakukan, sehingga dapat digunakan dengan cepat dan efisien pada kelompok yang lebih besar. Setelah melalui proses screening, individu atau populasi yang diidentifikasi sebagai memiliki risiko lebih lanjut dapat diarahkan ke evaluasi dan penanganan yang lebih lanjut untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perhatian medis, psikologis, atau pendidikan yang tepat. Selanjutnya yang ketiga ada tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh para peserta didik dalam suatu pelajaran tertentu. Dengan diketahuinya jenis-jenis kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik, maka dapat dicarikan upaya pengobatan yang tepat. Tes diagnostik juga bertujuan ingin menemukan jawaban atas pertanyaan apakah peserta didik sudah dapat menguasai pengetahuan yang merupakan dasar atau landasan untuk dapat menerima pengetahuan selanjutnya. Materi yang ditanyakan dalam tes diagnostik pada umumnya ditekankan pada bahan-bahan tertentu yang biasanya atau menurut pengalaman sulit dipahami siswa. Tes jenis ini dapat dilakukan secara lisan, tertulis, perbuatan, atau kombinasi dari ketiganya. Diagnostik dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu diagnostik untuk seleksi, diagnosis untuk keperluan bimbingan dan konseling, diagnostik untuk keperluan terapi, dan diagnosis untuk pemilihan jabatan. Lalu yang keempat ada prediksi. Prediksi adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang sesuatu yang paling mungkin terjadi di masa depan, berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki, agar kesalahannya atau selisih antara sesuatu yang terjadi dengan hasil perkiraan dapat diperkecil. Konselor tertarik pada masalah prediksi untuk alasan mendasar, karena tertarik menguji pemahaman klien tertentu dan dengan itu mengetahui alat penting untuk membantu klien sendiri. Prediksi tentang permasalahan keberhasilan di perguruan tinggi, ketekunan dalam pekerjaan, atau lainnya. Dan yang kelima yaitu
waktu penempatan. Menurut Jali dan Mulyono, tes jenis ini dilakukan pada awal tahun ajaran untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik sehubungan dengan pelajaran yang akan disajikan. Dengan demikian, peserta didik dapat ditempatkan pada kelompok yang tepat, misalnya pada kelompok atas, sedang, atau yang lain. Penilaian demikian biasanya menggunakan tes yang disusun dalam lingkup yang luas dan tingkat kesukaran yang bervariasi, agar dapat membedakan peserta didik yang sudah atau belum menguasai pelajaran atau standar kompetensi tertentu. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salwa. Kepada Salwa dipersilakan. Baik, terima kasih Farah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang maksud dan tujuan tes psikologi untuk meningkatkan pemahaman diri dan rencana masa depan. Nah, untuk memahami diri siswa sampai di mana kemampuan yang ia miliki dan memudahkan penempatan karir atau prediksi cita-cita yang ia impikan, itu bisa membantu siswa untuk mengenal dirinya sendiri, yaitu agar siswa-siswa mengerti nih apa kelebihan-kelebihannya dan apa kekurangan-kekurangannya. Nah, dengan demikian, tes dapat dikatakan berperan sebagai alat untuk membantu konselor memahami siswanya dengan lebih baik dan menyeluruh, sehingga siswa yang dibimbing dapat memahami dirinya sendiri dan bisa memahami keputusan secara tepat. Tes psikologi dapat membantu individu untuk meningkatkan pemahaman diri dan membuat rencana masa depan yang lebih baik. Dengan menjalani tes psikologi ini, individu atau siswa dapat memperoleh informasi yang lebih jelas dan objektif tentang karakteristik psikologisnya, seperti kepribadian, keterampilan, kemampuan, dan juga minat. Nah, dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya, individu ini dapat membuat rencana masa depan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Contohnya, individu yang mengetahui bahwa dirinya memiliki kemampuan dan minat dalam bidang seni, mungkin ia akan memilih untuk mengajar karir di bidang tersebut. Selain itu, tes psikologi juga dapat membantu individu nih dalam mengatasi masalah atau hambatan yang dihadapi. Tes psikologi dapat membantu individu untuk memahami penyebab dari masalah yang dialami dan mencari solusi untuk mengatasinya. Nah, dalam hal ini, tes psikologi dapat berfungsi sebagai alat bantu untuk memperbaiki kualitas hidup dan mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Namun, penting untuk diingat bahwa tes psikologi hanya merupakan salah satu sumber informasi untuk memperoleh pemahaman tentang diri sendiri dan rencana masa depan, dan harus digunakan secara bijak dan sesuai dengan kebutuhan individu. Nah, tes psikologi dapat membantu individu untuk meningkatkan pemahaman diri dan rencana masa depan dengan berbagai cara. Antara lain, yang pertama, mengetahui kekuatan dan kelemahan diri. Nah, tes psikologi dapat membantu individu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan diri dalam berbagai aspek seperti kepribadian, keterampilan, kemampuan, dan juga minat serta bakat. Nah, informasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan rencana masa depan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi individu. Nah, yang kedua, caranya itu memahami diri sendiri secara lebih objektif. Nah, tes psikologi dapat membantu individu untuk memahami diri sendiri secara lebih objektif dan secara lebih akurat. Karena biasanya dan persepsinya yang mungkin dimiliki individu tentang dirinya sendiri itu dapat diminimalkan melalui penggunaan tes yang berstandarisasi. Nah, yang ketiga itu mengidentifikasi nilai-nilai dan tujuan hidup. Nah, tes psikologi dapat membantu individu untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan tujuan hidup yang penting bagi dirinya. Nah, informasi ini dapat membantu individu dalam membuat rencana hidup yang lebih bermakna dan
memuaskan. Nah, selanjutnya itu meningkatkan kesadaran diri. Nah, tes psikologi dapat membantu individu untuk meningkatkan kesadaran diri tentang berbagai aspek dalam dirinya, seperti kebiasaan, pola pikir, dan juga emosi. Nah, dengan mengetahui hal-hal ini, individu dapat memperbaiki diri dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan hidupnya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu menentukan cara untuk mengatasi hambatan. Nah, tes psikologi dapat membantu individu untuk menemukan cara nih untuk mengatasi hambatan yang menghalangi dirinya dalam mencapai tujuan-tujuan di hidupnya. Nah, tes psikologi dapat membantu individu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dan juga kinerjanya, sehingga individu dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, penting nih untuk diingat bahwa tes psikologi hanya merupakan salah satu sumber informasi untuk memperoleh pemahaman diri dan rencana masa depan. Selain itu, individu juga dapat mengembangkan pemahaman diri dan rencana masa depan dengan mempertimbangkan pengalaman hidupnya, meminta masukan dari orang-orang terdekat, dan juga melakukan refleksi secara teratur. Baik, itu saja materi yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Kepada Dinda, saya persilahkan. Baik, terima kasih Salwa. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin C, yaitu modifikasi program atau perlakuan dan monitoring evaluasi. Modifikasi program yaitu merubah program yang sudah ada dan harus disesuaikan dengan hasil tes. Perlakuan dan evaluasi yaitu tindakan yang harus diberikan seseorang untuk melakukan penilaian terhadap suatu program dalam jangka waktu untuk mencapai target yang telah ditentukan. Evaluasi yaitu bagian yang terikat dengan waktu untuk mengkaji secara sistematis dan objektif relevansi, kerja, dan keberhasilan dari program yang sedang berjalan atau program yang telah selesai. Evaluasi dilakukan secara efektif untuk menjawab pertanyaan selektif dan pertanyaan spesifik yang akan dijadikan pedoman bagi pengambil keputusan atau manajemen, serta untuk menyediakan informasi apakah asumsi atau teori yang melatar belakangi suatu program adalah valid, berhasil atau tidak berhasil, dan alasannya. Ada dua konsep modifikasi program, yaitu modifikasi program atau perlakuan dan monitoring evaluasi. Yang pertama, modifikasi program atau perlakuan adalah proses melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap program atau intervensi yang telah direncanakan untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan tertentu. Modifikasi program dapat dilakukan jika ditemukan adanya kelemahan atau ketidakcocokan antara program dan kondisi individu atau kelompok yang menjadi sasaran program tersebut. Contohnya, dalam program pencegahan obesitas, jika ditemukan bahwa beberapa peserta memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda, maka program dapat dimodifikasi dengan menambahkan jenis makanan atau diet yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi individu tersebut. Lalu yang kedua, monitoring evaluasi adalah proses pemantauan dan penilaian terhadap implementasi program atau intervensi. Tujuan dari monitoring evaluasi adalah untuk memastikan bahwa program atau intervensi berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Monitoring evaluasi dapat dilakukan secara terus-menerus selama program berlangsung untuk mendapatkan umpan balik dan melihat apakah program memerlukan modifikasi. Contohnya dalam program pencegahan obesitas, monitoring evaluasi dapat dilakukan dengan memantau berat badan dan perilaku makan peserta secara berkala dan mengevaluasi efektivitas program dalam menurunkan berat badan dan meningkatkan pola makan sehat. Kedua konsep ini saling terkait, di mana modifikasi program dapat dilakukan berdasarkan hasil monitoring evaluasi yang diperoleh, dan monitoring evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa program yang dimodifikasi dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam prakteknya, modifikasi program atau perlakuan dan monitoring evaluasi dilakukan secara bersamaan untuk memastikan efektivitas program atau intervensi yang dilakukan. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indri. Kepada Indri, saya persilahkan. Baik, terima kasih Dinda. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai penelitian.
Penelitian adalah proses atau kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menghasilkan pengetahuan baru atau memperluas pemahaman tentang suatu fenomena tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah yang terstruktur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data. Tujuan dari penelitian dalam tes psikologi adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang psikologi manusia dan memberikan informasi yang berguna dalam berbagai konteks, seperti pendidikan, kesehatan, organisasi, dan lain sebagainya. Hasil dari tes psikologis digunakan sebagai dasar informasi dalam mengambil keputusan. Informasi individu yang digali melalui suatu tes psikologis dapat menjadi prediktor yang meramalkan performa individu dalam suatu tugas. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mempresentasikan materi hari ini. Saya di sini akan menyimpulkan terlebih dahulu. Instrumen tes merupakan alat ukur atau alat yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, misalnya untuk mengungkapkan potensi seorang. Nah, tujuan pelaksanaan instrumen tes adalah untuk mengklasifikasi, meningkatkan pemahaman dan prediksi, modifikasi program atau pelakuan dan evaluasi, serta panel atau penyelidikan ilmiah. Dan instrumen tes ini sangat banyak kegunaannya baik bagi guru pembimbing, guru mata pelajaran maupun kepala sekolah serta maupun siswa sendiri. Baik, segitu saja dari kami. Saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya mewakili kelompok saya apabila kami ada salah kata ataupun kekurangan. Mohon maaf dan mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.